Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinsa Khaira Renaldi dari kelas 11-3. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta sistem pemerintahan. 1. Bentuk negara. Bentuk negara adalah cara suatu negara disusun secara keseluruhan berdasarkan pembagian kekuasaan wilayahnya. Negara kesatuan atau bisa juga disebut unitaris adalah kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat, contohnya Indonesia. Negara serikat atau biasa disebut juga federasi terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan sendiri, contohnya Amerika Serikat. 2. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah cara menentukan siapa yang menjadi kepala negara. Monarki dipimpin oleh raja atau ratu, biasanya turun-temurun. Republik dipimpin oleh presiden yang dipilih rakyat. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara kerja hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan. Presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, contohnya Indonesia. Parlementer. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, contohnya Inggris. 1. Bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang seluruh kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat. Artinya, daerah-daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota tidak memiliki kedaulatan sendiri, melainkan hanya menjalankan wewenang yang diberikan pusat. Ciri-ciri negara kesatuan. 1. Hanya ada satu kedaulatan atau tidak terbagi. 2. Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. 3. Daerah bisa diberi otonomi atau hak mengatur sendiri, tetapi tetap di bawah pusat. 4. Hanya ada satu konstitusi UUD dan satu kepala negara, contohnya Indonesia, Jepang, dan Prancis. 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dikenal dengan istilah NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ciri khas NKRI, yang pertama, kekuasaan tertinggi tetap di pemerintahan pusat. Yang kedua, menerapkan otonomi daerah, artinya daerah boleh mengatur urusan sendiri, kecuali urusan penting seperti pertahanan, luar negeri, dan lain-lain. 3. Memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, tetapi tetap satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sistem pemerintahannya presidensial, dipimpin oleh presiden. Selanjutnya, tujuan NKRI. 1. Melindungi seluruh rakyat Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Indonesia. Asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Penjelasan singkat, desentralisasi memberi hak kepada daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, tetapi tetap dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan desentralisasi. 1. Meningkatkan pelayanan publik agar lebih dekat dengan masyarakat. 2. Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah. 3. Mengembangkan potensi dan kemandirian daerah. 4. Mengurangi beban pemerintah pusat. Selanjutnya, ciri-ciri desentralisasi. 1. Adanya otonomi daerah. 2. Daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan tertentu. 3. Ada pembagian urusan antara pusat dan daerah. 4. Tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Contohnya, 1. Pemerintah daerah mengatur pendidikan daerah, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lokal. 2. Daerah membuat peraturan daerah atau perda. Selanjutnya, otonomi daerah di NKRI. Otonomi daerah di NKRI adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan sederhana, otonomi daerah memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya, tanpa harus selalu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mempercepat pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Mengembangkan potensi daerah. Ciri-ciri otonomi daerah. 1. Daerah memiliki kewenangan mengatur urusan sendiri. 2. Ada pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan DPRD. 3. Dapat membuat peraturan daerah atau perda. 4. Tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya, 1. Pemerintah daerah mengelola pendidikan, kesehatan, dan transportasi lokal. 2. Menyusun anggaran daerah atau APBD. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.